Pertama-tama kita akan buka dulu aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Ini. Lalu inilah tampilan awal pada aplikasi Visual Studio. Lalu kita bisa klik New Project. Lalu kita pilih Windows from Application. Di sini location-nya saya simpan pada penyimpanan D, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan mendesain sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat. Kita bisa berbesar atau berkecil sesuai dengan keinginan kalian. Di sini kita klik toolbox di sebelah kiri layar, lalu kita ambil label. Klik kanan lalu letakkan label pada tampilan tabel ini. Jadi saya akan copy label pada 3 ya guys. Kita copy lalu kita paste, lalu kita klik toolbox lagi. Habis itu kita pilih text box. Nah, di sini juga saya akan mengkopinya, lalu kita paste sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya akan butuh menjadi 3. Lalu kita klik toolbox lagi, kita akan mengambil button. Di sini kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita atau seberapa ukuran yang kita mau. Di sini mungkin button saya akan mengcopy lagi menjadi 4 buat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu pada label kita bisa klik kanan, lalu kita ambil properties. Di sini kita ubah namanya menjadi angka 1. Lalu secara otomatis akan berubah. Lalu kita ulangi hal yang sama pada label kedua dan ketiga. Di sini kita akan berubah menjadi angka 2. Nah, lalu pada label 3 juga sama, kita pilih properties, lalu kita ubah menjadi hasil. Lalu di text box kita juga melakukan yang sama, klik properties, lalu kita bisa cari nih text box 1. Ingat ya teman-teman, di name text box 1 kita ubah menjadi teks angka 1. Lalu kita lakukan juga hal yang sama. Kita klik properties, lalu pada name kita akan ubah jadi teks angka 2. Lalu juga sama pada teks hasil. Enter. Lalu pada button kita klik properties, lalu namanya kita ubah menjadi tx tambah, lalu geser ke atas. Pada teks kita ubah menjadi tanda tambah, lalu enter. Lalu pada button yang kedua, pada teks kita ubah atau buat menjadi kurang, lalu pada namanya kita ubah menjadi TX kurang.
hal itu kita lakukan juga pada berikutnya, yaitu di sini pada button 3 namanya kita ubah menjadi teks kali. Lalu pada teksnya kita ubah menjadi simbol atau tanda kali. Lalu pada button yang keempat, pada teksnya kita ubah menjadi tanda bagi atau miring. Lalu pada name-nya kita ubah menjadi tx bagi. Lalu enter. Kalau sudah, artinya desainnya sudah kita selesai. Kita lanjut ke pemrogramannya ya guys. Kita akan klik tombol tambah 2 kali. Otomatis kita akan muncul pada pemrogramannya. Lalu di sini kita bisa mengisi pemrogramannya. Pertama, untuk pada tambah atau penjumlahan kita klik dim ini untuk mendeklarasikan suatu variabel ya, yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan angka 1, angka 2, lalu hasil. Angka 1 ini bagian ini ya guys. Lalu kita tambahkan di belakangnya s double, itu digunakan untuk tipe data numerik ya guys. Jadi kita harus pakai double. Lalu enter. Di bawahnya kita akan menghubungkan angka 1 menjadi, caranya klik angka 1 sama dengan di bagian ini kita buat namanya menjadi tx angka 1. Jadi pada ini kita akan buat tx angka 1 supaya agar bisa terhubung pada aplikasi itunya ya guys. Lalu kita tambahkan teks, lalu enter. Untuk variabel kedua, angka yang 2 sama dengan tx, buatnya di sini tx angka 2. Jadi pada pemrograman pun kita akan membuatnya tx angka 2 ya teman-teman. Angka 2 titik teks. Kemudian untuk variabel hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Karena di sini kita akan menggunakan penjumlahan, makanya ditambah ya guys. Lalu kita buat di sini teks hasil. Buat di sini adalah teks hasil, maka kita akan membuat yang sama juga teks hasil. Titik tambahkan teks sama dengan hasil. Dibakkan ya guys. Nah, ini kita bisa coba sediakan 4 lalu tambah, dan hasilnya adalah 8. Oke, kita kalikan saja. Di situ sebenarnya ada tipe data string ya guys. Jadi di sini tuh tipe data string dapat diubah menjadi tipe data numerik atau angka. Jadi di sini kita bisa tambahi file, buka kurung, lalu tutup kurung. Di bawahnya juga kita akan tambah file, buka kurung, lalu tutup
Lalu kita akan buat pemrograman pengurangan. Kita bisa klik double 2 kali. Nah, yang sama ya guys, lakukan hal yang pada penjumlahan tadi. Kita akan mengubah rumusnya saja. Kalau penjumlahan menggunakan plus, kalau pengurangan kita menggunakan tanda kurang. Ini bisa kita copy langsung saja ya teman-teman. Ini saya copy dan saya Ctrl V kan di sini. Di sini rumusnya kita ganti menjadi kurang. Lalu kita bisa langsung dibagkan saja untuk pengurangan. Di sini saya akan buat 10 dikurang 5. Lalu kita kurangkan jadi 5. Lalu berhasil. Lalu selanjutnya untuk tombol kali kita klik 2 kali lagi. Kita copy lagi, Ctrl C lalu Ctrl V kan lagi. Nah, di sini sama rumusnya kita ubah menjadi kali. Untuk kali itu rumusnya itu adalah bintang ya dalam pemrograman. Lalu untuk pembagian juga sama. Lalu kita klik tombol bagi 2 kali. Ini kita bisa copy atau paste aja. Lalu rumusnya kita ubah menjadi bagi atau garis miring. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa dibagkan saja. Ini saya akan dibagkan dulu ya teman-teman. Lalu di sini saya akan buat 10. Angka 2-nya kita buat 10. Di sini saya akan tambah. Nah, hasilnya 20. Lalu kalau kita kurangkan, di sini hasilnya adalah 0. Lalu kalau saya kalikan, di sini hasilnya adalah 100. Lalu kalau kita bagikan, di sini hasilnya adalah 1. Baiklah, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.